Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada materi fungsi dan grafik. Apa itu fungsi? Fungsi ialah himpunan pasangan terurut bilangan-bilangan X dan Y sehingga tak ada dua pasangan terurut berlainan memiliki bilangan pertama yang sama. Ya. Himpunan semua nilai X yang mungkin juga disebut daerah definisi dari fungsi tersebut. Dan semua nilai Y itu disebut dengan daerah nilai dari fungsi tersebut. Ya. Juga X dan Y disebut dengan variabel-variabel. Ya. Variabel X adalah yaitu variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel Y adalah variabel tak bebas atau dependent variable. Variabel yang terikat dengan nilai X. Ya. Fungsi disebut juga pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Suatu himpunan A dikaitkan dengan tepat satu unsur dari himpunan B. Ya, ditunjukkan dalam diagram ini. Himpunan A, B, C, D, sedangkan himpunan B, X, Y, Z, I. Maka himpunan A ini disebut daerah wilayah atau domain daerah asal, sedangkan himpunan B adalah ko-wilayah atau kodomain atau daerah kawan. Sehingga dipetakan langsung A dengan X, B dengan Y, dan seterusnya. Misalkan ya, ada fungsi F yaitu himpunan semua pasangan terurut X dan Y sehingga X dan Y memenuhi persamaan ya, Y sama dengan 2X kuadrat plus 5. Penyelesaiannya ya, kalau X-nya 0, kalau kita masukkan ke persamaan 2 kali 0 ya, maka Y-nya sama dengan 5. Sedangkan X-nya kalau 1 min 1 kuadrat 1 dikalikan 2 plus 5 sama dengan 7 ya. Juga demikian, kalau X-nya min 2 maka Y-nya sama dengan 13. Kalau X-nya 1 maka Y-nya sama dengan 7 dan seterusnya. Kita masukkan ke fungsinya ya. Maka untuk fungsi ini yaitu ya, daerah definisi dari fungsi 2X kuadrat plus 5 itu daerah definisinya adalah negatif tak terhingga 0 sampai positif tak terhingga. Sedangkan daerah nilai dari fungsi ini adalah dari positif ya, yaitu positif 5 sampai positif tak terhingga. Bagaimana menyatakan suatu fungsi? Ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi atau fungsi, yaitu dengan diagram panah, kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yaitu dengan diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B, becak, mobil, sepeda, motor, dan bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya roda dari himpunan B ya. Tunjukkan relasi tersebut dengan yang pertama yaitu diagram panah. B, himpunan pasangan berurutan. Yang C yaitu tunjukkan dengan diagram kartesius. Ya. Kalau kalian menjawab yang pertama yaitu dengan diagram panah, kita gambarkan, masukkan ke himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan bilangan B adalah becak, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Maka kalau ditunjukkan dengan panah
Yang roda 1 tentunya tidak ada ya. Kemudian yang roda 2 yaitu motor dengan sepeda. Sedangkan yang roda 3 ada becak dan ada bemo. Sedangkan roda 4 yaitu mobil, roda 5 tidak ada ya. Kalau kita tunjukkan dengan himpunan pasangan berurutan, maka yang roda 2 ini berpasangan dengan sepeda, juga berpasangan dengan motor. Kemudian yang roda yang 3 ini yaitu berpasangan dengan becak dan berpasangan dengan bemo. Sedangkan yang roda 4 berpasangan dengan mobil. Kalau kita tunjukkan dengan diagram kartesius, tentunya kita menggunakan koordinat-koordinat ini ya. Yang 2 ya, kita pasangkan dengan 2 ada sepeda dan juga 2 ada motor. Sedangkan yang roda 3 adalah ada becak dan ada bemo ya, becak dan bemo. Sedangkan yang 4 yaitu berpasangan dengan yaitu mobil. Ini cara menggambarkan diagram kartesius. Bagaimana menggambarkan grafik fungsi ya? Contohnya, gambarkan grafik sebuah fungsi dari x kuadrat, di mana x-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Maka kalau kita gambarkan di koordinat kartesius ini ada sumbu y dan sumbu x. Ya, kalau x-nya min 2, maka ya ini letaknya tentunya di sini min 2. Min 2 maka kalau kita masukkan ke fungsi min 2 kuadrat adalah sama dengan 4. Y-nya 4. Jadi koordinatnya adalah min 2 dan 4. Sedangkan kalau x-nya min 1 yaitu min 1 terus kita masukkan ke fungsinya min 1 kuadrat 1. Maka koordinatnya ini. Kalau 0 maka ya kita masukkan 0 maka sama y-nya sama dengan 0 ya. Dan x-nya sama dengan 1 maka 1 dimasukkan ke fungsi 1 kuadrat adalah 1. Maka koordinatnya terletak di sini ya. Kalau 2 kuadrat sama dengan 4, maka koordinatnya sama dengan 2 dan 4. Kalau kita hubungkan koordinat-koordinat ini, maka akan berbentuk ya sesuai dengan anak panah ini ya. Maaf. Ya, sesuai dengan anak panah ini kita hubungkan, maka akan membentuk suatu kurva yang terbuka ke atas ya. Itu bagaimana menggambarkan suatu fungsi pada grafik. Ada beberapa fungsi khusus ya. Yang pertama fungsi konstan ya. Fungsi konstan, fungsi x sama dengan k. K-nya adalah konstanta. Sedangkan fungsi identitas yaitu fungsi x sama dengan x. Ada fungsi modulus, ada fungsi genap dan fungsi ganjil, di mana fungsi genap jika fungsi min x sama dengan fungsi x. Dan fungsi ganjil jika fungsi min x sama dengan fungsi sama dengan min fungsi x. Ada fungsi linear dan juga ada fungsi kuadrat. Bagaimana bentuk dari fungsi linear? Fungsi linear ini memetakan setiap x adalah elemen dari R atau real ya, ke suatu bentuk ax plus b ya, dengan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Sedangkan a dan b adalah konstanta. Grafiknya, grafik dari fungsi linear ini berupa grafik garis lurus yang disebut grafik fungsi linear dengan persamaan y sama dengan mx plus c, di mana m ini adalah suatu gradien atau kemiringan ya, sedangkan c adalah konstanta. Bagaimana menggambarkan grafik fungsi linear? Itu ada 2 cara, yaitu dengan tabel dan juga dengan menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Contohnya,
Suatu fungsi linier ditentukan oleh Y sama dengan 4X min 2 dengan daerah asal ya. X di mana X ya. Di mana X ya lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 2. X tentunya elemen dari R ya. Buat tabel titik-titik yang memenuhi persamaan di atas. Yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut dalam diagram Kartesius. Yang C, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita selesaikan. Ya. Yang pertama yaitu ambil sembarang titik pada domain, pada daerah asal ya. X-nya kita gambarkan ditabelkan ya, ditabelkan ada X, ada Y, di mana Y adalah fungsi X. Ya. Kita tentukan ya daerah asalnya ini ya min 1. Jika min 1 kalau kita masukkan ke persamaan 4 kali min 1 min 4 min 2 maka Y-nya sama dengan min 6. Kalau X-nya sama dengan 0, 4 kali 0, 0, min 2, maka Y-nya min 2. Kalau X-nya adalah 1, 4 kali 1, 4, min 2, sama dengan 2 Y-nya. Kalau X-nya 2, 2 kali 4, 8, dikurangi 2 sama dengan 6. Maka ya, jadi grafik fungsi itu nantinya akan melalui koordinat-koordinat min 1, min 6, 0, min 2, 1, 2, dan 2 dengan 6. Ya. Coba kita gambarkan di grafik Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Maka kita plotkan di sini tadi koordinat tadi diplotkan di sini, maka akan membentuk, kalau kita hubungkan titik-titik tersebut maka akan membentuk garis lurus karena ini adalah fungsi linier. Bagaimana mencari titik potong? Kalau titik potong dengan sumbu X maka Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0 kita masukkan ke fungsi, maka ya 0 sama dengan 4X min 2, maka kalau 2 kita pindah ke ruas kiri sama dengan 2 sama dengan 4X, sehingga X-nya sama dengan setengah, 2 per 4 ya, sama dengan setengah. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah ya koordinatnya pada setengah, 0, X-nya setengah, Y-nya 0. Kemudian berapa titik potong di sumbu Y? Tentunya kalau memotong di sumbu Y, X-nya sama dengan 0 ya. Maka kita masukkan ke persamaan atau sama fungsi X-nya ya. X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah ya X-nya 0, Y-nya min 2. Fungsi kuadrat ya. Bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat ya? Fungsi kuadrat atau Y sama dengan AX kuadrat plus BE plus C, di mana A, B, C adalah elemen dari R dan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang simetris ya. Dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai dari A. Jika A-nya lebih besar dari 0, tentunya ada di daerah positif ya. Maka ini positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum ya, dinotasikan Y min atau titik balik minimum ya. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0 ya, A-nya
Ya, itu berarti ada di daerah negatif. Maka grafiknya terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan Y max atau titik balik maksimum. Contohnya, berarti ini hanya positif. Diketahui fungsi Y atau Y sama dengan X kuadrat min 6X min 7. Tentukan nilai fungsi jika X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Penyelesaiannya kalau X-nya 0 ya, X-nya 0, 0 min 0 min 7, maka Y-nya adalah min 7. Kalau X-nya 1, 1 kuadrat 1 min 6 kali 1 6 ya min 7, maka X-nya min 12 dan seterusnya ya. Silakan kalian masukkan ke persamaan. Kalau X-nya 2, kalau X-nya 3, maka Y-nya sama dengan berapa ya. Sekarang adalah komposisi dari dua fungsi ya. Misalnya G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C, maka komposisi fungsi F dan fungsi G dinotasikan dengan ya. Fungsi F komposit fungsi G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh fungsi F komposit dari fungsi G dalam kurung A ya. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Fungsi F dalam kurung fungsi G A ya. Contohnya, jika diketahui fungsi X sama dengan X min 1, sedangkan fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Tentukan fungsi F komposit fungsi G dan fungsi G komposit dari fungsi F. Perhatikan ya. Yang pertama yaitu fungsi komposit fungsi F terhadap fungsi Gx. Maka ya, X dari fungsi F ini diganti dengan fungsi G. Perhatikan ya. Sudah diketahui bahwa fungsi F sama dengan X min 1. X ini diganti dengan fungsi G. Masukkan fungsi G terhadap X ini. Ya. X kuadrat plus 1 min 1. Kalau X-nya kalau kurungnya kita buka, maka X kuadrat sama dengan 1 min 1. Maka fungsi G, fungsi F komposit G sama dengan X kuadrat. Bandingkan dengan ini ya. Fungsi G komposit fungsi F ya. Maka ya X dari G ini dimasukkan fungsi F-nya. Ya, ini. Dimasukkan ya fungsi ya. Fungsi saya ulangi ya. Fungsi ini X ini dimasukkan fungsi F ini. Sehingga kalau kita uraikan X kuadrat ya min 2X plus 1 ya. X kuadrat min 2X plus 1 ya, karena min 1 kuadrat sama dengan plus 1 plus 1, maka fungsi G komposit fungsi F sama dengan X kuadrat min 2 plus 2 ya. Paham? Ibu kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian semua sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.